Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Hari keberapa teman-teman? Ya, betul, hari ke-7. Alhamdulillah teman-teman semuanya, insya Allah izinkan Ustadz hari ini akan menyampaikan kultum tentang kisah 3 orang Bani Israel yang Allah uji dengan penyakit dan harta. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa teman-teman semuanya, sebelum menyaksikan video ini silakan tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya di channel Sedita El Makmur. Teman-teman semuanya, kisah 3 orang Bani Israel yang diuji dengan penyakit dan harta. Yang pertama ada orang yang mempunyai penyakit kusta atau belang. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai kepala botak teman-teman semuanya. Yang ketiga, orang yang buta, tidak bisa melihat. Lantas bagaimana Allah menguji mereka? Maka Allah mengirimkan malaikat ke 3 orang tersebut. Ujian yang pertama datang kepada orang yang mempunyai penyakit kusta. Allah mengirimkan malaikat dan bertemu dengan orang tersebut. Kemudian malaikat bertanya, "Wahai fulan, apa yang engkau sukai?" Maka pria tersebut menjawab, "Aku ingin memiliki kulit yang bagus dan indah, terhindar dari penyakit-penyakit kulit ini yang sangat menjijikkan." Maka kemudian malaikat tersebut mengusap kulitnya, seluruh badannya. Maka dengan izin Allah, kulitnya menjadi indah, menjadi rupawan, Masya Allah. Kemudian malaikat melanjutkan, bertanya kembali, "Apa yang engkau inginkan sekarang? Apa yang paling engkau inginkan?" Maka pria tersebut menjawab, "Aku ingin mempunyai unta, yang mana unta tersebut akan aku jadikan sebagai lahan bisnisku," katanya. Kalau bahasa sekarang ya. Maka malaikat tersebut memberikan sebuah unta, seekor unta yang hamil, Masya Allah. Dan tentunya kalau hamil dia akan beranak ya. Maka malaikat pun berdoa, semoga Allah memberkahi hartamu dan atas nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Kemudian ujian yang kedua datang kepada orang yang botak dan sama yang malaikat pun bertanya, "Apa yang kau sukai?" Maka orang botak pun dia ingin mempunyai rambut yang bagus dan tidak botak lagi seperti itu. Kemudian malaikat pun mengusap kepalanya dan tumbuhlah rambut yang bagus, hitam dan lebat. Masya Allah. Kemudian ditanyakan kembali, "Apa yang kau inginkan?" "Aku menginginkan seekor sapi." Ya, sapi. Dan kemudian malaikat itu memberikan sapi yang hamil. Dan semoga Allah memberkahi atas nikmat karunia yang Allah berikan padamu. Kemudian yang terakhir, malaikat datang kepada orang yang buta. Sama malaikat bertanya, "Apa yang kau sukai?" "Aku ingin melihat pemandangan dan orang-orang di sekitarku, melihat keluargaku yang ada di sini." Kemudian malaikat mengusap matanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, orang tersebut pun bisa melihat. Kemudian malaikat bertanya, "Apa yang kau inginkan sekarang?" Maka dia menjawab, "Aku ingin mempunyai seekor kambing." Kemudian Allah memberikan, malaikat itu dengan izin Allah memberikan seekor kambing dan hamil. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi dan atas karunia yang Allah berikan kepadamu. Nah, teman-teman, itu ujian yang Allah berikan kepada 3 orang tersebut dengan karunia yang Allah, kenikmatan yang Allah berikan. Ujian pertama mereka tentunya diberikan penyakit, kemudian Allah
menguji mereka dengan kelimpahan harta dan kemudahan kepada mereka. Nah, tentunya ujiannya nggak sampai di sini, teman-teman. Maka di kemudian hari, tahun demi tahun, alhamdulillah, orang yang pertama yang mempunyai unta sudah memiliki unta seluas lembah yang ada di sekitar rumahnya. Pokoknya kalau diibaratkan sekota Bogor, nggak ibaratnya Cimanggu ya, itu penuh dengan untanya. Kemudian orang yang kedua ya, orang yang kedua yang mempunyai sapi, dan sapinya pun sangat banyak. Begitupun yang orang yang ketiga pun mempunyai kambing yang sangat banyak. Nah, teman-teman semuanya, kemudian Allah mengirimkan kembali malaikatnya dan mendatangi semua 3 orang tersebut. Yang pertama, malaikat mendatangi pria yang dulunya pernah mengalami penyakit kulit kusta dan belang ya teman-teman. Dengan berpenampilan seorang musafir dalam perjalanan dan memiliki wujud yang sama seperti ia dulu mempunyai penyakit kusta dan belang. Pokoknya mah udah kucel mungkin ya, wujudnya kok kayak gak enak dipandang lah. Kemudian datang kepada pria tersebut, "Wahai Tuan, maukah engkau membantu saya? Karena tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah dan engkau." Dan ternyata pria tersebut menolak permintaan dari musafir, malaikat yang menyamar menjadi musafir tersebut. Lantas malaikat pun bertanya, "Bukankah harta yang kau miliki itu datangnya dari Allah? Bukankah engkau dulunya mempunyai penyakit belang dan kusta dan menjijikan? Lantas engkau mengingkarinya?" Maka malaikat pun mendoakan kepada pria tersebut agar ia dikembalikan kepada keadaannya yang semula. Kemudian malaikat pun datang kepada pria yang kedua yang dulunya pernah memiliki rambut yang botak dan menanyakan yang hal sama, bertanya dan meminta keikhlasannya memberikan hartanya kepadanya. Tapi kemudian orang tersebut pun sama menolak, tidak memberikan dan mengingkari atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka malaikat pun mendoakan yang serupa seperti orang yang pertama, "Semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti apa yang engkau alami dulu." Namun hal yang terjadi yang berbeda kepada orang yang ketiga yang dulunya pernah buta. Maka orang yang buta menjawab, "Dulu aku pernah mengalami kesulitan. Dulu aku buta sepertimu." Ya, karena malaikat datang dengan wujud yang sama, menjadi orang yang buta, musafir dan miskin. Maka orang soleh tadi, orang yang buta yang dulunya buta menjawab, "Aku dulu juga buta, tapi Allah berikan nikmatnya. Maka hari ini mungkin Allah ingin mengambil hartaku yang dulu Allah berikan kepadaku. Maka silakan, wahai fulan, engkau ambil hartaku sesukamu, maka tapi sisihkanlah sedikit untukku." Maka malaikat pun tersenyum, "Wahai pemuda, ambillah, tahanlah hartamu untuk keluargamu. Maka sungguh Allah sangat menyayangimu karena engkau telah bersyukur dengan atas nikmat yang Allah berikan kepadamu." Teman-teman semuanya, anak soleh-solehah, alhamdulillah dari kisah 3 orang Bani Israel ini kita bisa petik beberapa hikmah. Yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini, sehat, punya wajah yang rupawan, punya rambut ya, dan bisa melihat. Begitupun dengan harta yang kita miliki hari ini, tentunya datangnya dari Allah. Karena ketika suatu waktu harta itu Allah ambil, maka kita bagaimana caranya kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan itu. Kemudian yang kedua, rasa empati terhadap sesama, teman-teman semuanya. Maka ketika kita diuji, ya, ujian itu bukan hanya datang dengan penyakit, ujian dengan musibah, tetapi ujian pun akan datang dengan kenikmatan.
dengan kekayaan. Dan lantas bagaimana caranya? Yaitu dengan kita bersyukur dan berbagi terhadap sesama. Karena harta yang kita miliki ada harta orang lain, ada rezeki orang lain yang harus kita keluarkan. Maka dalam Islam itu tentunya sudah dikemas dengan baik, diatur dengan baik, adanya zakat, sedekah. Kenapa? Karena tujuannya adalah mensucikan harta kita dari segala penyakit-penyakitnya, agar kita tidak direnung rasa sombong, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan, memperbanyak sedekah, memperbanyak bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman saya, apalagi kita berada di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan mendapatkan derajat takwa di dalam bulan suci Ramadan ini. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.